Pada akhirnya, power Jokowi akan melemah seiring berjalannya waktu. Semakin kesal Prabowo dengan ulah menteri peninggalan Jokowi, semakin melemah power Jokowi atas Prabowo. Prabowo mungkin sekarang masih ragu, segan atau mungkin takut. Tapi bisa saja ini adalah langkah yang diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Ada satu kejadian yang menarik saat Prabowo berangkat ke Singapura pada tanggal 15 Juni malam kemarin. Ada 4 pejabat yang mengantar. Prabowo terlihat bersalaman dengan 3 orang yang salah satunya adalah Gibran. Hanya 1 orang yang tidak disalami Prabowo, yaitu Bahlil Lahadalia. Apakah ini hanya kebetulan? Rasanya tidak mungkin kalau kita melihat ke belakang dan menilai kontroversi dari Bahlil. Kalau kita tarik ke belakang, Bahlil saat ini kepalanya sedang pusing 7 keliling karena masalah tambang di Raja Ampat Papua yang mungkin tidak dia sangka bakal menjadi sensasi nasional. Karena Raja Ampat adalah kawasan yang dikenal sebagai tempat wisata dan harus dijaga kelestariannya, penambangan nikel di daerah sana memancing kemarahan banyak orang. Bahlil sempat mengaku bukan dia yang mengeluarkan izin tambang di sana. Zulkifli Hasan bahkan ikut membela Bahlil, entah karena alasan apa. Tapi kemudian Tempo membuat investigasi tajam yang memberikan informasi yang mungkin membuat sebagian orang panik. Di artikel yang tertulis, Bahlil disebut menyangkal menerbitkan izin penambangan nikel di Raja Ampat. Padahal dia yang menerbitkan izin itu saat menjabat sebagai Menteri Investasi merangkap Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Sebelum rapat terbatas di kediaman Prabowo di Hambalang, Bahlil sudah menyampaikan hasil kunjungannya ke Pulau Gak kepada Presiden Prabowo. Ketika dia tiba di Jakarta pada Sabtu malam 7 Juni, Bahlil menghadap Prabowo. Dia mengusulkan kepada Prabowo supaya menggelar rapat bersama kementerian lain untuk menyelesaikan perbedaan informasi tentang tambang di Raja Ampat. Saat itu, Bahlil diketahui mengeluh tentang sikap politikus anggota koalisi pendukung pemerintah yang menyerang dia tentang penambangan nikel di Raja Ampat. Dan Prabowo sempat menegur Bahlil. Bahlil membantah kalau dia dimarahi Prabowo. Dari hasil rapat itu, 4 perusahaan tambang dicabut izinnya karena bermasalah. Sedangkan satu lagi yaitu PT Gak Nikel tidak dicabut tapi diawasi ketat. Alasannya karena lokasinya di luar geopark. Selain itu, ternyata Prabowo dikabarkan kecewa karena ada perbedaan antara temuan Greenpeace Indonesia tentang PT Gak Nikel dan ini berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Bahlil. Bahlil juga dicurigai sana-sini. Sejumlah politikus partai pendukung Prabowo mencurigai kunjungan Bahlil ke Pulau Gak sebagai alibi untuk menutup kerusakan lingkungan oleh perusahaan lain di pulau lain. Salah satunya politikus Partai Gerindra, Bambang Haryadi. Dia mengatakan seharusnya Bahlil tidak perlu berkunjung ke Pulau Gak kalau ingin membuktikan kerusakan lingkungan. Padahal kerusakan di pulau lain lebih parah, tapi tidak disentuh sama sekali. Ada juga politikus yang curiga kalau kunjungan Bahlil ke Pulau Gak adalah untuk melindungi nama Jokowi. Nama Jokowi terseret karena perpanjangan izin beberapa perusahaan di sana terjadi di era Jokowi. Salah satu perusahaan tambang yang dicabut izinnya yaitu PT Anugerah Surya Utama menjadi sorotan. Dokumen perpanjangan izin usaha pertambangan perusahaan ini mencantumkan nama Bahlil sebagai pemberi izin. Ketika menjabat sebagai Menteri Investasi periode 2021 sampai 2024, Bahlil mencabut izin perusahaan ini. Tapi di akhir masa pemerintahan Jokowi, Bahlil yang menjabat sebagai Menteri Energi menerbitkan perpanjangan izin tahap operasi produksi pada tanggal 16 Agustus 2024. Jadi ucapan Bahlil ini kontradiktif dengan fakta yang ada. Kemudian ada lagi hal yang menarik. Partai Golkar disebut
melobi partai lain supaya tidak mengkritik Bahlil. Seorang politikus PAN mengatakan Bahlil menelepon Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia mengeluh anak Zulkifli Hasan mengkritik tambang di Raja Ampat. Dan hasilnya kita bisa lihat sendiri, Zulkifli Hasan membela Bahlil. Kisruh tambang di Raja Ampat bukan salah Bahlil karena bukan dia yang menerbitkan izin. Tapi investigasi Tempo malah menunjukkan sebaliknya. Ini menjadikan Bahlil sebagai menteri paling banyak kontroversi dan paling dikritik masyarakat. Makanya ketika ada video Prabowo tidak bersalaman dengan Bahlil saat akan naik pesawat kepresidenan ke Singapura, muncul pemikiran bahwa Prabowo sebenarnya mulai kesal dengan ulah Bahlil. Kalau dipikir-pikir lagi, wajar kalau Bahlil dilepehin. Apa yang dialami Prabowo ini ibarat seorang pemimpin perusahaan, tapi karyawannya banyak yang bergerak sendiri-sendiri, punya agenda sendiri yang membuat perusahaan tidak berjalan dengan efektif. Prabowo juga dikabarkan geram dengan kisruh ini. Karena mau tidak mau, Prabowo harus ikut pusing menyelesaikan masalah ini. Kalau dibiarkan berlarut-larut, Prabowo akan ikut kena dampaknya. Sudah terlalu sering kotoran yang diwariskan oleh rejim sebelumnya ikut merepotkan Prabowo. Beberapa menteri era Jokowi juga banyak kontroversi. Mereka lebih cenderung membuat manuver sendiri, tidak sesuai dengan arahan yang diinginkan Prabowo. Ada yang lebih hormat ke Jokowi, bahkan ada yang berani memanggil Jokowi dengan sebutan bos. Mungkin sebagian bakal membela Prabowo tidak salaman dengan Bahlil, itu hal yang biasa. Tapi ini aneh, karena cuma dia yang tidak disalami presiden. Di titik ini, Prabowo sebenarnya serba salah dan dalam tekanan yang besar untuk segera menyingkirkan orang-orangnya Jokowi. Salah satunya Bahlil yang didesak banyak orang agar segera di-reshuffle. Inilah satu-satunya cara untuk melemahkan power dan cengkeraman Jokowi atas pemerintahan Prabowo. Tapi ini tidak mudah, karena Bahlil posisinya sekarang sebagai Ketua Umum Golkar. Memecat Bahlil sama saja dengan menantang Golkar untuk tidak lagi mendukung Prabowo di Pilpres selanjutnya. Prabowo mungkin agak segan, apalagi kalau misalnya nanti Golkar memilih mendukung Gibran sebagai calon presiden di Pilpres 2029. Tapi saya yakin Prabowo makin kesini makin sebal dan geram. Prabowo paham dia itu sudah terlalu sering dikerjai dan dibuat pusing atas masalah yang tidak seharusnya terjadi. Jejak Jokowi melalui orang-orangnya yang masih bercokol di pemerintahan Prabowo harus segera dibersihkan karena makin kesini makin menjadi duri dalam daging. Pada akhirnya, power Jokowi akan melemah seiring berjalannya waktu. Semakin kesal Prabowo dengan ulah menteri peninggalan Jokowi, semakin melemah power Jokowi atas Prabowo. Prabowo mungkin sekarang masih ragu, segan atau mungkin takut. Tapi bisa saja ini adalah langkah yang diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Sekali melihat reaksi masyarakat terhadap Jokowi, pelan tapi pasti masyarakat semakin geram dengan Jokowi dan keluarganya. Ini diperparah dengan kisruh 4 pulau yang dari awal masuk wilayah Aceh, tapi tiba-tiba digeser masuk ke wilayah Sumatera Utara. Banyak yang mengaitkan ini dengan Gubernur Sumatera Utara yang adalah menantu Jokowi. Kalau Prabowo bisa menyelesaikan ini dengan efektif, ini akan menjadi keuntungan politik untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi untuk selamanya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.